Nah, teman-teman, di aplikasi ini kalian bisa mengajukan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru membuat akun. Seperti yang kalian lihat di sini, saya tinggal memasukkan informasi rekening bank dan saya sudah berpeluang mendapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, jangka waktu pinjaman 91 hari atau 3 bulan, dengan bunga hanya 0,05% per harinya. Oh iya, saya juga mau ingatkan, yang menentukan pinjaman kalian akan disetujui atau tidak, itu berdasarkan data pribadi kalian masing-masing dan pinjol itu sendiri. Di sini saya hanya berbagi tutorial cara mengajukan pinjaman, bukan saya yang menentukan pinjaman kalian di ACC atau tidak. Saya berharap dengan trik yang akan saya bagikan kali ini, teman-teman bisa dapatkan pinjaman online langsung cair. Pastikan memasukkan semua persyaratan yang diminta dengan benar, agar presentasi di ACC-nya akan lebih besar. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang langsung cair di aplikasi pinjaman online. Pinjaman online atau fintech lending terbagi dua. Ada yang legal, ada juga yang ilegal. Pinjaman online legal artinya aplikasi tersebut sudah berizin di Indonesia. Jadi sangat aman untuk teman-teman gunakan. Pinjaman online yang ilegal artinya aplikasi tersebut belum punya izin di Indonesia. Kalian bisa cek daftar aplikasi pinjaman online yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan sebelum mengajukan pinjaman. Karena legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia bisa dilihat apakah aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, pada video ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kenapa saya rekomendasikan aplikasi pinjol ilegal? Itu karena berdasarkan himbauan atau informasi dari Kominfo, kita bisa pinjam uang di APK pinjol ilegal tanpa harus dikembalikan. Dari informasi ini, saya berpendapat Kominfo menghimbau kita pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tak usah kita bayarkan, tujuannya untuk memberantas APK pinjol ilegal. Karena semakin banyak orang yang tidak membayar pinjaman di APK pinjol ilegal, itu akan membuat perusahaan tersebut bangkrut dan akan tutup. Jadi tersisa pinjol legal yang resmi terdaftar di OJK. Tapi teman-teman harus ingat, himbauan pinjol ilegal nggak usah dibayar hanya untuk aplikasi pinjaman online ilegal. Yang harus teman-teman ingat di sini, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak membayar pinjaman online. Saya hanya menginformasikan himbauan dari Kominfo bahwa teman-teman bisa dapatkan pinjaman online di APK pinjol ilegal tanpa harus dibayarkan. Nah, aplikasi pinjaman online ilegal yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah walaupun kita baru membuat akun. Tentunya ini balik lagi dengan data pribadi kita masing-masing. Semakin lengkap data pribadi yang kita masukkan, akan semakin besar peluang kita mendapatkan limit pinjaman yang lebih besar. Yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman online di fintech ilegal atau pinjaman online ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, itu tidak perlu takut. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Karena mungkin memikirkan DC lapangan. Nah, dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar ataupun DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman uang online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya saya akan buka daftar perusahaan fintech lending atau aplikasi pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK untuk melihat apakah aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak aplikasi pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya ataupun iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di aplikasi ini pastinya sangat mudah dan tanpa ribet karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke laman resmi dari Kominfo. Di sini kita sudah masuk ke laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id. Nah, judulnya Kominfo jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Dari judul ini saja kita sudah bisa melihat bahwa Kominfo menghimbau untuk kalian masyarakat yang akan ajukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online ilegal,
tidak perlu takut pada debt collectornya. Nah, kita scroll aja ke bawah. Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini, ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah teman-teman, kita sudah memastikan sama-sama bahwa kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal tanpa harus dikembalikan. Ini berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo. Nah sekarang kita akan melihat aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini. Jadi aplikasinya adalah Dana Cepat. Aplikasi ini baru saja dirilis. Aplikasinya baru di-download sekitar 1000 orang, kemudian telah mendapatkan 4,4 bintang dari 483 ulasan. Tentunya aplikasi ini bisa memberikan kita pinjaman uang online walaupun kita baru saja membuat akun. Oke, di sini kita akan memastikan apakah aplikasi Dana Cepat telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Oke, berikut ini perusahaan fintech lending yang telah berizin di OJK pertanggal 3 Januari 2022. Nah, sampai dengan saat ini ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman online resmi terdaftar di OJK. Kita akan memastikan sama-sama apakah aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Untuk urutan pertama ada aplikasi Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, dan masih banyak lagi di sini. Sekedar informasi saja bahwa legalitas aplikasi pinjaman uang online di Indonesia sah di mata hukum itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan aplikasi pinjaman uang online, kalian harus cek terlebih dahulu apakah aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Nah, kalau belum terdaftar di OJK artinya aplikasi tersebut adalah pinjol ilegal. Oke, kita lihat di sini. Sudah sampai ke urutan terakhir, aplikasi Dana Cepat belum terdaftar di OJK, artinya aplikasi tersebut adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan kalau pinjol ilegal, kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya tanpa harus dikembalikan. Sekarang saya akan perlihatkan beberapa kelebihan di dalam aplikasi ini. Dengan aplikasi ini, kalian bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 5 juta rupiah. Kemudian produk yang sesuai karena kalian bisa dapatkan pinjaman hingga 5 juta rupiah. Kemudian bunga yang sangat rendah hanya 0,05% per harinya. Dengan lama pinjaman atau tenor pinjaman 91 hari atau 3 bulan. Kemudian kuota pinjaman fleksibel. Di sini kalian bisa dapatkan pinjaman dengan sangat fleksibel. Kalian bisa atur jumlah pinjaman kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian akan pinjam di 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, atau 5 juta rupiah. Kemudian informasi yang sederhana untuk dapatkan pinjaman online di aplikasi ini. Oke, ini saja beberapa kelebihan atau iklan yang mereka berikan. Dan sekarang langsung saja saya akan buka aplikasi Dana Cepat dan kita akan lihat sama-sama bagaimana proses pengajuan pinjaman online langsung cair di aplikasi ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Dana Cepat dan dengan aplikasi ini kalian bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah. Langsung saja kita klik ambil sekarang. Untuk dapatkan pinjaman online kita harus membuat akun. Jadi di sini saya sudah memasukkan nomor handphone saya. Untuk membuat akun kita hanya perlu masukkan nomor handphone dan jika kalian sudah masukkan nomor handphone kalian klik saja login. Kemudian mereka akan mengirimkan kode verifikasi ataupun kode OTP. Nah, di sini sudah masuk. Jika kalian sudah dapatkan kode verifikasinya, masukkan saja dan kita klik saja login. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat akun dan saya sudah bisa ajukan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, bunga yang sangat rendah dan tenor yang sangat panjang. Langsung saja kita klik ambil sekarang. Di sini untuk dapatkan pinjaman online ada beberapa informasi atau persyaratan yang perlu kalian penuhi, yaitu informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi rekening bank. Saya mulai dengan memasukkan informasi identitas. Di sini kita harus foto KTP bagian depan, jadi kita klik saja unggah KTP. Kemudian setelah selesai foto KTP akan terisi otomatis nama dan nomor KTP, kemudian tanggal lahir. Jika sudah sesuai, kita klik saja simpan. Kemudian ada syarat dan ketentuan anggota, kalian bisa baca terlebih dahulu. Jika sudah, kalian klik saja segera tanda tangan.
Nah, di sini saya sudah tanda tangan, jika sudah kita klik kirimkan. Kemudian informasi selanjutnya kita perlu memasukkan informasi pribadi, di mana kita harus masukkan jenis kelamin, kemudian pendidikan, status perkawinan atau pernikahan, jenis tempat tinggal, dan lain-lain. Jika sudah, kita klik saja simpan. Informasi selanjutnya kita perlu memasukkan informasi pekerjaan. Di sini saya sudah masukkan di mana tempat saya bekerja, penghasilan per bulan, dan tanggal gajian. Jika kalian sudah lengkapi, kalian klik saja simpan. Informasi selanjutnya, kalian perlu memasukkan informasi kontak darurat, di mana kalian bisa masukkan kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman kalian. Di sini hanya 2 kontak darurat saja yang diminta, dan jika sudah lengkapi, kita klik saja simpan. Tahap yang terakhir, kita perlu masukkan informasi rekening bank, di mana untuk informasi rekening bank ini jangan sampai berbeda dengan data KTP yang sudah kalian daftarkan. Jika berbeda, akan otomatis ditolak oleh pihak aplikasi pinjaman uang online. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Nah, teman-teman, berdasarkan dengan data pribadi yang telah saya masukkan, di sini saya bisa ajukan pinjaman di Rp1.200.000. Nah, ini saya rasa sudah sangat lumayan buat kita yang baru saja membuat akun. Bahkan untuk pinjaman Rp1.200.000 bisa saya cicil selama 3 bulan. Nah, langsung saja kita klik mulai pinjam. Jadi di sini ada rincian pinjamannya, teman-teman bisa pelajari sendiri, kalian bisa cek apakah sesuai dengan pinjaman yang kalian butuhkan. Dan jika sudah sesuai, kalian tinggal klik menyetujui pinjaman. Dan tinggal kita tunggu apakah pengajuan pinjaman kita diterima atau ditolak. Tapi saya yakin ketika kita memasukkan data sebenar-benarnya di dalam aplikasi ini, pasti 100% pengajuan pinjaman kita akan di-ACC dan ditransfer ke rekening kita. Karena pada dasarnya aplikasi pinjaman online ini hanya meminta data yang benar, data yang konkret. Jadi buat kalian yang sudah memasukkan data sebenar-benarnya, tinggal ditunggu. Paling sebentar itu 2 menit dan yang paling lama itu 2 kali 24 jam. Dan buat kalian yang sudah mengajukan pinjaman online 2 kali 24 jam, tidak perlu menunggu lagi. Kalau tidak ada informasi ataupun notifikasi, artinya pengajuan pinjaman kalian sudah ditolak. Jadi proses peninjauannya paling lama itu 2 kali 24 jam. Oke, buat kalian yang suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di pembahasan aplikasi pinjaman online langsung cair di video saya selanjutnya.